kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lainnya tidak hijrah juga ke kota Habasyah? Padahal di sana mereka bisa melaksanakan amal ibadah itu dengan tenang. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi. Ini sesungguhnya berkaitan juga dengan dakwah ke depannya. Sebab pertama, wilayah Ethiopia atau Habasyah itu letaknya jauh dari kota Mekah. Kalau Rasulullah dan para sahabat itu hijrah ke kota Habasyah, Ethiopia, orang-orang kafir Quraisy itu pasti senang gitu. Kenapa? Karena sudah terbebas, jauh itu. Sementara objek dakwah yang utama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Rasulullah itu diutus ke semua umat, akan tapi beliau kan diutus di tengah-tengah kaumnya, maka kaumnya terlebih dahulu yang memang harus diberikan peringatan, ya Mekah dan Madinah itu. Kemudian yang kedua, kalau di kota Habasyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pasti walaupun bisa melaksanakan amal ibadah dengan baik, akan tetapi di sana itu ada penguasanya, yaitu Raja Najasyi. Juga masih banyak uskup. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa leluasa untuk menjadi pemimpin di tengah kaumnya. Yang ini nanti akan berbeda ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya hijrah ke kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita mungkin mendengar tentang peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ke Madinah. Namun sesungguhnya sebelum hijrah ke kota Yathrib atau kota Madinah, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah pernah hijrah ke tempat yang lain, yaitu yang kita kenal dengan nama Ethiopia sekarang, atau dulu disebut dengan Habasyah. Ketika orang-orang Quraisy itu meningkatkan penindasan mereka kepada kaum muslimin dan dirasa bahwasanya hal tersebut membuat orang-orang yang beriman merasakan ketidaknyamanan di dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 10 yang mengisyaratkan pentingnya juga perlunya untuk hijrah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan tempat yang di situ mereka bisa melaksanakan amal ibadah itu dengan tenang, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak adanya ancaman dari orang-orang yang tidak suka dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala,
bagi orang-orang yang beriman di dunia ini akan mendapatkan kebaikan. Artinya mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebaikan. Namun karena selama ini mereka ketika beribadah tidak merasakan kenyamanan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Jadi bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas. Maka kemudian dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya Raja Najasyi di kota Habasyah itu, di kerajaan Habasyah, beliau adalah seorang raja yang adil, yang memperlakukan rakyatnya itu dengan baik. Jadi memperlakukan rakyatnya dengan baik. Maka kemudian beliau menyuruh sebagian sahabat untuk hijrah ke kota Habasyah. Maka tahun kelima Hijriah, bukan Hijriah, tahun 5 kenabian ya, atau tahun 5 Bi'tsah, itu kemudian berangkatlah sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan jumlahnya 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Mereka berangkat, akan tetapi secara diam-diam tengah malam mereka berangkat kemudian menuju pelabuhan Syaibah. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sampai di pelabuhan tersebut ada kapal yang memang hendak berangkat dan mereka pun kemudian ikut kapal yang berangkat itu. Keesokan harinya orang-orang kafir Quraisy mendengar bahwa ada sebagian dari mereka yang melakukan hijrah ke kota Habasyah, maka kemudian dikejar. Akan tapi kaum muslimin kemudian sudah berangkat dan mereka sampai di kota Habasyah. Di sana mereka diterima dengan baik, melaksanakan amal ibadah dengan tenang. Akan tetapi hanya sebagian kecil dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tahun yang sama pun ada satu peristiwa yang sesungguhnya menggambarkan bagaimana orang-orang Quraisy itu pada dasarnya menyukai ayat-ayat Al-Qur'an. Pada saat bulan Ramadan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ibadah membaca ayat-ayat Al-Quran, itu di tahun yang sama, di tahun 5 kenabian, orang-orang kafir Quraisy yang mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergerak hatinya itu. Jadi tanpa mereka sadari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersujud, wasjudu lillahi wa'budu, Rasulullah bersujud, mereka terbawa suasana mendengar ayat-ayat Al-Quran menyentuh hati mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud, mereka pun ikut bersujud seakan-akan mereka itu linglung, dan itu jumlahnya banyak. Setelah itu peristiwa ini menyebar, mereka malu itu. Mereka yang kemarin-kemarin mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok tiba-tiba tanpa mereka sadari mereka ikut juga melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbawa suasana keindahan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah. Tanpa sadar mereka ikut-ikutan sujud sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud. Nah, supaya ini tidak menjadi satu berita yang buruk, akhirnya mereka membuat cerita terbalik. Apa cerita terbaliknya? Ini yang berkaitan nanti dengan hadis Gharanik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan berhala-berhala itu adalah perawan-perawan suci yang layak untuk disembah. Jadi mereka kemudian memutarbalikkan fakta. Mereka katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sujud bersama mereka sujud kepada berhala. Padahal sesungguhnya
mereka lah yang terbawa suasana dari ayat Al-Quran yang sangat menyentuh hati mereka, merasuk ke dalam hati mereka tanpa mereka sadari. Mereka pun kemudian ikut-ikutan sujud sebagaimana Rasulullah SAW. Cuma ya kadang-kadang seperti itulah, antara fakta dengan berita yang disampaikan kemudian diputar balikkan. Jadi mereka kemudian mengarang bahwa yang sujud bersama mereka itu adalah Rasulullah, bukan mereka yang ikut-ikutan Rasulullah, tapi Rasulullah yang kemudian ikut-ikutan mereka sujud kepada berhala. Padahal fakta yang sebenarnya adalah terbalik. Dan kemudian mereka sebarkan juga. Jadi ada kabar berita yang sampai ke negeri Habasyah, berita tentang ini, bahwa banyak dari orang-orang kafir Quraisy yang sudah masuk ke dalam agama Islam, sehingga sebagian dari sahabat yang tadinya hijrah ke Habasyah mendengar kabar baik, wah ini sudah banyak yang masuk Islam nih, bersujud bersama dengan Rasulullah SAW. Ayo kita balik. Jadi sebagian dari mereka kemudian kembali lagi ke kota Mekah karena mendapatkan kabar baik bahwasanya banyak dari penduduk kota Mekah yang masuk Islam, sujud bersama dengan Rasulullah SAW. Akan tapi ketika tiba di Mekah, mereka mendapatkan kenyataan bahwa apa yang mereka dengarkan ternyata tidak benar. Maka kemudian mereka kembali lagi, dan dalam hal ini rombongannya lebih banyak lagi, sekitar 83 orang, yang diantara mereka itu adalah Ammar bin Yasir. Mereka kemudian pergi lagi menuju Habasyah, dan dalam hal ini mereka lebih berhati-hati. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy itu lebih waspada lagi. Dulu mereka kecolongan berangkat tengah malam, kemudian disusul ternyata sudah berangkat. Dan dalam hal ini mereka kemudian memata-matai, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan rombongan kedua, rombongan yang hijrah ke kota Habasyah. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh kafir Quraisy dalam rangka menanggulangi permasalahan mereka yang hijrah ke kota Habasyah? Akhirnya mereka berembuk, mereka pilih ada 2 utusan yang mereka kirim ke Raja Habasyah, yang mereka mereka lihat adalah orang-orang yang memang pandai, terbukti ulung piawai di dalam bernegosiasi. Yaitu pertama adalah Amr bin As, dan yang kedua adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Amr bin As ini kalau kita lihat dalam sejarah setelah masuk Islam itu merupakan salah seorang kepercayaan juga dari Rasulullah SAW. Pandai di dalam politik, pandai juga di dalam peperangan. Diutus oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka membawa hadiah yang banyak. Sebelum mereka menghadap Raja Najasyi, Raja Habasyah, mereka pergi menemui para uskup, karena di sana kan agamanya adalah agama Nasrani. Mereka kemudian temui uskupnya. Mereka ceritakan tentang orang-orang Muslim yang hijrah, tentu saja dengan cerita yang berbeda, ya, bukan menceritakan fakta yang sebenarnya. Mereka katakan ini adalah orang-orang yang melarikan diri dari kami. Mereka harus dikembalikan. Mereka adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Pokoknya faktanya itu dibolak-balikkan, tidak sebagaimana fakta yang sebenarnya, bahwasanya mereka itu ditindas. Maka kemudian uskup itu bersama dengan Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah menemui Raja Najasyi.
Dikatakan mereka adalah orang-orang yang melarikan diri dari kami, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Keluarga mereka itu mengharapkan mereka kembali. Yang mengharapkan adalah pemimpin-pemimpin mereka. Maka kemudian Raja Najasyi, karena adalah orang yang berbuat adil, dia katakan perkara ini harus diselesaikan dengan adil. Jangan hanya mendengarkan satu pihak dan kemudian mengabaikan pihak yang lain. Maka kemudian dipanggillah utusan dari kaum muslimin. Untuk apa? Untuk menjelaskan apakah apa yang disampaikan oleh Amr bin As itu adalah sesuatu yang benar ataukah tidak. Maka utusan dari kaum muslimin yang waktu itu diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib mengatakan bahwa sesungguhnya kami adalah kaum yang dulunya kami menyembah berhala, dulu kami suka berkelahi, dulu kami suka berjudi, banyak berbuat maksiat, banyak juga yang berzina, perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu yang kami lakukan dulu. Kemudian datang Islam memberikan kepada kami pencerahan agar kami ini berbuat baik terhadap sesama, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar kami ini menjaga persaudaraan, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti halnya judi, khamr. Maka kemudian kata Raja Habasyah, Raja Najasyi, kalian punya bukti dari apa yang kalian sampaikan? Maka kemudian Ja'far bin Abu Thalib membaca Al-Quran surat Maryam. Ketika mendengar bacaan dari surah Maryam ini, kata Raja Najasyi, wah, ini sama dengan apa yang ada di dalam agama kami. Ini berasal dari satu sumber. Sudah, kalian pulang, kami tidak akan menyerahkan kaum muslimin ini kepada kalian, biarlah mereka tetap di sini. Akhirnya balik lagi. Tapi Amr bin As kemudian berkata kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah, saya belum puas ini, besok saya mau menghadap lagi ini. Saya akan ceritakan yang lebih dahsyat kepada mereka, supaya mereka itu mau mengusir kaum muslimin, tidak lagi memberikan tempat kepada mereka. Besoknya datang lagi, gak puas Amr bin As. Dia katakan kemudian menghadap raja, wahai raja, sesungguhnya mereka itu mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Isa. Mereka juga mengatakan hal yang tidak benar tentang Maryam. Akhirnya dipanggil lagi. Coba, apa benar kalian ini menyatakan hal-hal yang tidak benar tentang Isa, tentang Maryam? Ja'far bin Abu Thalib yang sudah berembut dengan teman-temannya, sudah kita sampaikan apa adanya, apa yang dibawa di dalam agama kita. Ya, akhirnya mereka menyampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan Siti Maryam, bahwasanya dalam agama Islam Maryam itu adalah perawan suci. Jadi perawan suci. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala, alqaha ala Maryam. Jadi yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan Siti Maryam, bahwasanya itu adalah ruhum minallah, kalimatullah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika mendengar ayat-ayat Quran yang menyatakan tentang Siti Maryam, tentang Nabi Isa alaihissalam, Raja Najasyi kemudian menyatakan, wah, ini benar, ini sama dengan apa yang ada di dalam agama kita, tidak ada yang berbeda. Para uskupnya yang sudah oleh Amr bin As sudah diberi banyak perbendaharaan, kurang senang itu. Tapi kata Raja Najasyi, walaupun kalian gak senang, sudah, mereka itu bebas di sini, tetap di sini, silahkan
kalian berdua pulang. Oleh-oleh yang mereka bawa kembalikan. Saya dulu ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kerajaan saya itu tanpa suap, saya tidak mau nerima juga suap dari mereka. Sudah, kembalikan apa yang mereka berikan kepada saya. Akhirnya pulang dengan tangan hampa. Cuma pertanyaannya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lainnya tidak hijrah juga ke kota Habasyah? Padahal di sana mereka bisa melaksanakan amal ibadah itu dengan tenang, gitu kan. Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi. Ini sesungguhnya berkaitan juga dengan dakwah ke depannya. Sebab pertama, wilayah Ethiopia atau Habasyah itu letaknya jauh gitu, dari kota Mekah. Kalau Rasulullah dan para sahabat itu hijrah ke kota Habasyah, Ethiopia, orang-orang kafir Quraisy itu pasti senang gitu. Kenapa? Karena sudah terbebas, jauh itu. Sementara objek dakwah yang utama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Rasulullah itu diutus ke semua umat, akan tapi beliau kan diutus di tengah-tengah kaumnya, maka kaumnya terlebih dahulu yang memang harus diberikan peringatan, ya Mekah dan Madinah itu. Kemudian yang kedua, kalau di kota Habasyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pasti walaupun bisa melaksanakan amal ibadah dengan baik, akan tetapi di sana itu ada penguasanya. Jadi ada penguasanya, yaitu Raja Najasyi. Juga masih banyak uskup. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa leluasa untuk menjadi pemimpin di tengah kaumnya. Yang ini nanti akan berbeda ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya hijrah ke kota Madinah. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, pertama Madinah itu tempatnya dekat dengan Mekah. Jadi artinya apa yang nantinya disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, maka kabar tentang hal tersebut itu juga akan cepat sampai ke kota Mekah. Dan yang kedua, nanti kita lihat di dalam sejarah bahwasanya di Madinah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nantinya hijrah itu sudah siap. Kenapa? Karena sebagian besar dari penduduk kota Madinah itu sudah masuk Islam. Nanti kan ada perjanjian Aqabah Ula, Aqabah Tsaniyah. Dan ini memang sejalan juga dengan keinginan dari suku-suku yang ada di kota Yathrib, kota Madinah. Kalau kita lihat nanti yang pertama kali berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan berasal dari suku Khosraj. Mereka bincang-bincang waktu ibadah haji itu, didekati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian bergabung. Rasulullah mendekat kepada mereka, bincang-bincang dan menyampaikan tentang agama Islam. Mereka kemudian menyatakan kepada yang lainnya, ada sekitar tidak salah 6 orang waktu itu. Wah, ini apa yang sudah kita dengar ini dari orang-orang Yahudi, bahwasanya nanti ini akan diutus Nabi akhir zaman. Orang-orang Yahudi itu berkata, kami akan beriman kepada dia, akan memerangi kalian, kalian akan kami usir. Terus gimana? Ya sudah, kita beriman duluan, jangan sampai kedahuluan orang Yahudi. Akhirnya mereka beriman. Kenapa? Mereka juga menginginkan adanya kedamaian di kota Yathrib. Karena sama seperti di Mekah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, suku-suku yang ada itu biasa berperang itu. Kaum Aus dengan Khosraj itu berperang. Ada juga koalisinya dengan orang-orang Yahudi, perang. Itu yang mereka inginkan berhenti. Mereka sesungguhnya juga ingin kedamaian.
Jadi mereka beriman, mereka berharap bahwasanya nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan membawa perubahan, membawa kedamaian kepada mereka, kepada penduduk kota Madinah. Maka kemudian mereka pulang menyampaikan hal tersebut. Datang lagi pada tahun berikutnya, jumlahnya lebih banyak, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair kemudian berdakwah, dan alhamdulillah dakwahnya itu berhasil. Di antara faktor keberhasilannya itu kepala sukunya itu berhasil ditaklukkan. Jadi berhadapan dengan Mus'ab bin Umair, diusir sebetulnya Mus'ab bin Umair. Kamu pulang ini apa? Kamu bawa apa? Cuma kata Mus'ab bin Umair, bisa enggak Anda duduk dulu, dengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau kamu mendengarkan dan itu bagus, silahkan bagus. Kalau kamu enggak berkenan, enggak apa-apa, saya mau pulang aja. Nah, betul, saya pulang. Akhirnya kemudian ditancapkan tombaknya. Pertama Usaid, yang kedua kemudian Sa'ad bin Mu'ad, sama-sama kepala suku itu. Ketika mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair yang tadinya marah-marah ingin mengusir, wah, ini bagus ini. Akhirnya mereka masuk Islam. Usaid, kemudian Sa'ad bin Mu'ad juga demikian, yang lebih keras lagi. Sama datang, kata Mus'ab bin Umair, dengarkan dulu, kalau tidak cocok sudah tidak apa-apa, saya mau pulang. Tapi ketika tolak dulu, jangan tolak dulu, dengarkan dulu. Kalau tidak bagus tidak apa-apa, usir saya. Tapi kalau bagus, ya terima. Ketika didengarkan, wah ternyata bagus ini. Seperti ini kok ditolak. Jadi kemudian masuk Islam, bahkan kemudian kalau Sa'ad bin Mu'ad itu kembali kepada kaumnya, dia pemimpin yang keras itu. Kalian tahu siapa saya? Iya. Kalian percaya kepada saya? Iya, kami percaya. Mulai saat ini saya tidak akan sapa dengan kalian sebelum kalian semua masuk Islam. Akhirnya semua kaumnya itu masuk Islam, kecuali ada satu orang yang nantinya baru masuk Islam pada saat hampir perang Uhud itu. Jadi ada satu yang kemudian dia masuk Islam, berperang, belum sempat, kalau dalam sejarah itu dikatakan belum sempat bersujud, sehingga kata Rasulullah SAW, kalau tidak salah namanya Usairimin itu, kata Rasulullah, ini adalah hamba yang paling beruntung. Kenapa? Dia belum sempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi menerima karunia syahid dan masuk surga. Jadi Masya Allah. Jadi artinya kita juga tidak bisa tahu apa akhir dari kehidupan dari seseorang. Justru ini yang masuk Islamnya paling belakangan, alhamdulillah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya memang dalam hal ini kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir kehidupan kita itu adalah akhir yang baik. Tapi jangan kemudian mencela orang yang belum beriman. Boleh jadi seperti halnya kaumnya saat ini, masuk Islamnya terakhir, yang lainnya belum masuk Islam. Yang sudah masuk Islam dia sendiri belakangan, paling belakangan. Sebelum perang Uhud dia masuk Islam, belum sempat sholat itu, ikut perang dan gugur di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu sungguhnya peristiwa hijrah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah pertama itu ke kota Habasyah Ethiopia, cuma karena memang secara secara politik, secara dakwah kurang bagus dalam pengembangan dakwah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang lain itu tidak hijrah ke kota Habasyah, nanti kemudian hijrah ke kota Madinah. Dan ini memang juga disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau Isra dan Mi'raj. Ini nanti akan menjadi tempat hijrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Madinah tempatnya itu tidak begitu jauh dari Mekah, suku-sukunya juga
suku Arab, dan di Madinah nanti Rasulullah SAW menjadi pemimpin dari kaumnya. Jadi beliau yang mengendalikan. Kalau di Ethiopia nanti dikendalikan oleh Raja Najasyi, tidak bebas di dalam melaksanakan dakwah. Artinya ya di dalam melaksanakan dakwah juga ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat untuk apa pengembangan dakwah, apakah itu baik atau tidak. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu juga mengisyaratkan bahwa kalau merasakan ketidaktenangan di satu tempat, silahkan bisa ke tempat yang lain yang di situ bisa melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.